Shalom, jumpa lansia dipo terkasih. Perjumpaan kita adalah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Seperti biasa, kita awali dengan pujian dalam seruling. Mari kita merenungkan Injil Matius pasal 2 ayat 1b dan 2. Demikian. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Demikian sabda Tuhan. Dan tema renungan adalah merindukan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita belajar merindukan Tuhan Yesus seperti orang-orang Majus. Merindukan itu bisa dipelajari ya. Semua yang baik di dalam Yesus bisa dipelajari. Saudara, merindukan Tuhan Yesus itu yang pertama tidak mengenal usia. Berapapun usia kita, berhak, mampu, bisa merindukan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk jumpa Tuhan Yesus, bahkan untuk menyembah Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, berani melawan rintangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Rintangan apa saja? Rintangan jarak jauh tidak menjadi masalah. Rintangan orang, barangkali ada orang-orang yang jahat yang mau menggagalkan misi keberangkatan jumpa Tuhan Yesus, diatasi. Rintangan apa? Cuaca. Seperti apa saja cuacanya dihadapi. Nah, itu penting sekali ya. Kita tidak gampang menyerah kepada rintangan. Semakin kita bertekad bulat menghadapinya, maka penyembahan kita semakin bermutu tinggi di hadapan Tuhan. Yang ketiga, berpegang pada petunjuk Tuhan. Kalau orang-orang Majus itu berpegang pada petunjuk Tuhan dalam bentuk bintang. Bintang Yesus ya. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Sepertinya lebih mantap firman Tuhan ya. Sebab lebih permanen dan akan berdaya guna menghadapi segala persoalan hidup kita. Yang keempat, maksud tujuan hanya satu, yaitu menyembah Tuhan Yesus. Tidak menyembah manusia, tidak menyembah harta, tidak menyembah iblis apalagi, tidak menyembah apapun dan siapapun. Yang kita jadikan fokus untuk kita sembah hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itu maksud tujuan yang paling dikenan
oleh Tuhan dalam hidup kita jikalau kita mau menyembah Tuhan lebih dari segala-galanya. Barang siapa merindukan Tuhan pasti akan berjumpa. Tidak mungkin gagal. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sendiri sesungguhnya juga sedang merindukan kita. Gitu. Wow, kalau Tuhan Yesus sudah merindukan kita, tidak ada halangan untuk terjadinya perjumpaan. Karena itu barang siapa merindukan Tuhan Yesus juga merindukan kita, beres. Mesti pada akhirnya akan terjadi perjumpaan yang kita sangat dambakan, yang sangat kita inginkan. Saudara, apa yang terpenting dari Natal? Apa toh yang terpenting itu? Bukan pakaian baru, bukan tentu ya. Bukan pohon terang juga. Bukan acara Natal dan bukan apapun. Yang terpenting adalah bayi Yesus. Bayi Yesus yang adalah gembala yang baik bagi kita. Bayi Yesus yang adalah sang tabib agung untuk kita. Ya. Bayi Yesus yang adalah pintu masuk kita ke dalam surga kelak. Dan yang terutama bayi Yesus yang kemudian menjadi sang juru selamat dan penebus dosa kita. Ini yang harus digaris bawahi. Ini yang terpenting, melebihi segala-galanya di dalam Natal itu. Itu merupakan kado yang termulia dari sorga bagi umat manusia berdosa. Dan diam-diam saudara, Tuhan pun menantikan kado dari kita loh. Kado apakah itu yang dapat kita berikan kepada Tuhan di hari Natal dan di sepanjang hidup kita? Kado dalam bentuk hati. Hati yang mengasihi. Hati yang ada kasihnya. Kasih yang sesungguhnya, yang sejati. Kasih yang nyata di dalam kata-kata dan perbuatan. Itu kalau kita persembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai respon kita atas pengorbanannya, maka persembahan kita akan disambut dengan tangan dan hati terbuka oleh Tuhan. Amin. Mari kita panjatkan doa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah boleh merenungkan firman Tuhan. Tolonglah supaya kami semua memiliki kerinduan seperti yang ada pada orang-orang Majus. Merindukan Yesus Kristus dan untuk itu rela berjuang menghadapi apapun juga asal akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tolonglah kami pun mempunyai tekad bulat untuk selalu merindukan Tuhan, untuk ingin jumpa, melayani, menyembah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa untuk lansia Dipo yang terkasih ini, supaya terus didampingi oleh Tuhan, di dalam lanjut usia, tetap mengasihi Tuhan, dan diberi oleh Tuhan kesehatan, kebahagiaan hidup. Kami berdoa untuk jemaat GKI Dipo Negoro Magelang, kiranya terus diberkati oleh Tuhan, begitu pula gereja-gereja di seluruh dunia dalam menantikan kehadiran Yesus Kristus dalam perayaan Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin.